وجميل سيدنا النبي وجميل قرأنا في الضحى ولسوف يعطي الله فسر قلوبنا ذاك العطاء الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد الحمد لله رب العالمين. Allah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Allah telah memberikan taufik memilih kita sebagai orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghadiri majelis maulid dan majelis haul orang-orang tua kita. Semoga di malam yang mulia ini Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita, mengangkat derajat mereka, mengumpulkan mereka dengan arwah salihin, anbiya wal mursalin, dan memasukkan mereka ke dalam surga bighairi hisab, tanpa adab. Dan insyaallah kita hadiahkan fadilah maulid ini kepada orang tua kita. Dan insyaallah orang-orang tua kita bangga melihat anak-anaknya hadir di majelis maulid ini. Alhamdulillah. Saya pakai bahasa Indonesia, paham ya? Karena saya belum bisa bahasa Madura ya. Baru belajarnya di motor tadi. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berkumpul setelah tadi kita bertawassul, lalu kita menghadiri membaca maulid Simtud Duror, yang mana maulid Simtud Duror ini maulid yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang di dalamnya banyak rahasia yang Allah berikan bagi siapa yang hadir di majelis maulid ini. Kita yang hadir faham atau tidak faham? Faham atau tidak faham, tetap dapat faedah dari hadirnya majelis ini. Majelis ini dikarang oleh Habib Ali, dan majelis maulid Simtud Duror ini merupakan ungkapan rasa cinta Habib Ali terhadap Rasulullah. Cinta beliau kepada Rasulullah sudah luber, dan beliau tuangkan di dalam karangan beliau untuk siapa? Untuk kita, sehingga kita bisa merasakan yang dirasa oleh beliau. Alhamdulillah rabbil alamin. Maulid Simtud Duror ini mempunyai banyak faedah. Di antaranya, barang siapa yang ingin difutuh, dibuka dalam belajar, di sini banyak talib ilmu ya.
maka dianjurkan dia untuk menghafal Maulid Simtud Duror atau menulis Maulid Simtud Duror. Biasanya para habaib mewajibkan anak-anaknya atau anak didiknya untuk menulis Simtud Duror karena di situ banyak rahasia Allah. Dan barang siapa disebutkan di dalam syarah Maulid Simtud Duror, barang siapa yang membawa Maulid Simtud Duror hanya sekedar dibawa di sana, ditaruh di kantong, tidak dibaca, barangkali juga tidak bisa baca, tapi dibawa, maka Allah akan selamatkan orang tersebut jika dia dalam perjalanan baik di laut ataupun di darat, maka Allah akan selamatkan orang tersebut dengan berkat membawa kitab Maulid Simtud. Alhamdulillah. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Hashimi mendapatkan kedudukan yang begitu dekat kepada Rasulullah SAW itu bukan dengan gampang, dengan mujahadah, dengan usaha yang insya Allah paling tidak kita ada niatan untuk meniru, ya, harus ada niatan. Kalau niru semua kita tidak bisa, ya, tetapi kita harus ada niatan untuk meniru beliau sehingga kita mendapat kedekatan kepada Allah dan Rasul. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Hashimi Sohibul Maulid, dari mulai kecil beliau mengatakan, aku ketika tidur di masa kecilku, aku selalu berada di kaki ibuku. Agar kenapa? Agar ketika ibuku bangun, maka aku juga ikut bangun dan bisa melayani ibuku. Dan itu masih kecil. Kadang kita ini umur segini orang tuanya bangun murah-murah di jauh tidak sama Habib Ali Sohibul Maulid. Tapi insya Allah setelah dari sini kita bisa niru, ya, kita ada niatan niru. Yang kedua, ketika Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Hashimi membaca manaqib cerita aulia, cerita orang soleh, seperti beliau membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani atau beliau membaca manaqib dari guru-guru beliau, maka beliau langsung menghampiri ibunya dan mengatakan, ya ummi, wahai ibuku, doakan saya agar saya sampai ke maqam wali tersebut. Kira-kira doanya ibu kabul tidak? Doanya ibu atau bapak, terutama ibu, ya, itu lebih afdal daripada 1000 wali Allah. Jadi yang anak-anak ini tidak perlu andaikan ketemu dengan orang soleh minta doa, tidak apa-apa. Akan tetapi lebih wajib dia minta doa kepada orang tuanya. Masya Allah di sini. Ibu Habib Ali mendoakan Habib Ali agar anaknya sampai ke maqam wali tersebut. Makanya seorang ibu atau ayah, ya, harus selalu berkata yang baik kepada anaknya. Kalau kepingin anaknya menjadi anak yang soleh, ya, harus dia selalu berkata baik, walaupun gojek apa bukan? Apa? Sendal gurau, ya. Walaupun bersendal gurau, harus dia berkata yang baik, karena omongan dari ibu atau ayah itu diijabahi oleh malaikat. Saya ingat dulu ada satu tetangga yang beliau sowan datang kepada Habib Ali Sohibul. Beliau mengatakan, ya Habib, saya butuh nasihat dari. Oh ya, Habib Ali nasihatnya apa? Kalau waktu pagi jangan sampai engkau marah kepada anakmu. Ya. Kalau di waktu pagi untuk orang tua, jangan sampai engkau marah kepada anakmu, karena kesian anakmu. Nanti dalam satu hari itu sial nasib anakmu.
Jadi sebagai orang tua harus sabar terhadap anak. Ibu-ibu juga ya Bu ya, anaknya didoakan setiap habis sholat. Apa doanya? Allahumma barik li fi auladi, ya Allah berkahilah anakku, wahfadhum, jagalah anakku, warzuqhum, berilah anakku itu rezeki, wala tadarrahum, ya Allah jangan engkau celakakan anakku, wa wafiqhum li ta'atika, dan jadikan anakku ini selalu taat sama engkau ya Allah, warzuqni birrahum, dan berilah aku rezeki dengan berupa apa? Taatnya anak-anakku itu terhadap diriku. Itu doa orang tua yang harus dipanjatkan untuk anaknya. Insya Allah anaknya jadi orang soleh, bisa meniru salafun soleh ya. Dilanjutkan lagi, Al-Habib Ali ketika beliau berada di kota Mekah dipanggil oleh ayahnya, maka Habib Ali kepingin sholat di depan Ka'bah. Habib Muhammad, ayah Habib Ali itu mufti Haramain, mufti Mekah Madinah. Andaikan kita bayangkan ya, Habib Ali kalau beliau ingin sholat ke Mekah, ingin sholat ke Ka'bah, Masjidil Haram, insya Allah mampir-mampir apa langsung sholat? Insya Allah langsung sholat. Dan kayak kita mampirnya ke masjid tapi main ya. Tetapi saat itu Habib Ali dilarang oleh ayahnya Habib Muhammad. Kenapa? Ya Ali, kamu sholat di belakang ayahmu, insya Allah sama seperti engkau sholat di depan Ka'bah. Karena Habib Muhammad, ayahnya Habib Ali, khawatir, takut kalau ketika Habib Ali niat berangkat ke masjid, akan tetapi ada temannya yang mengganggu. Itu penjagaan dari orang tuanya. Sini Habib Ali nurut, tidak berangkat ke Ka'bah untuk sholat, nurut dengan orang tuanya. Sehingga makam yang didapatkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu apa? Pertama, beliau taat kepada orang tuanya ya. Yang kedua, diantaranya banyak sifat-sifatnya Habib Ali, akan tetapi terlalu panjang kalau disebutkan semua, karena Habib Ali mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulullah. Yang kedua, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau selalu taat kepada gurunya. Siapa gurunya Habib Ali? Guru Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Itu gurunya Habib Ali. Maka para salafun saleh mengatakan tidak ada hubungan yang paling indah antara guru dengan murid seperti hubungannya Habib Ali dengan gurunya Habib Abu Bakar Al-Attas. Ketika Habib Abu Bakar Al-Attas datang ke kota Sewon, maka saat itu juga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tidak tidur selama guru itu ada di kota tersebut. Habib Abu Bakar Al-Attas 3 hari ada di kota Sewon, maka Habib Ali Syukur Maulid beliau juga tidak tidur, cuma duduk ini aja. Padahal Habib Abu Bakar Al-Attas bukan di rumahnya Habib Ali, di rumahnya orang lain. Beda sama kita ya, gurunya ngajar, kita tidur. Kira-kira jauh nggak? Insya Allah setelah ini dirubah ya, yang masih belajar dirubah ya. Yang ketiga, Habib Ali ini beliau selalu berprasangka baik kepada semua makhluk. Husnul dzan yuzilul qalb. Orang prasangka baik itu bisa mencuci hati. Sampai Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi diriwayatkan guru beliau bernama Habib Abu Bakar Al-Attas tadi itu satu kota
Bahkan anaknya tidak tahu bahwa Habib Abu Bakar, bahwa ayahnya itu wali besar. Karena Habib Abu Bakar ini kemana-mana cuma bawa kitab Iqra, kitab Risalatul Jami'ah, kitab Safinatun Najah. Belajar kan? Belajar ya? Belajar. Itu kitab dasar ya. Jadi kemana-mana Habib Abu Bakar itu bawa Iqra, ngajari ngaji. Padahal beliau pemimpin para wali di zaman itu. Orang-orang nggak ada yang tahu, bahkan anaknya nggak tahu. Yang tahu cuma Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Subhanallah. Sampai beliau Habib Ali mendatangi anaknya Habib Abu Bakar Atas. Wahai saudaraku, ayahmu itu wali besar. Kata anaknya bilang, ya Habib Ali, kamu itu terlalu berprasangka baik. Ayahku itu cuma guru TPA, tidak tahu. Ya. Jadinya Habib Ali sampai mengatakan juga, ya, kamu guru ayah kamu itu mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Setelah itu anak Abu Bakar sadar, ya Allah, ternyata ayahku itu seorang wali besar, raja para wali di zaman itu. Subhanallah. Berkatnya apa? Tidur. Berkatnya husnul prasangka baik kepada semua orang. Ya, kita harus berprasangka baik, apalagi di majelis. Dalam suatu majelis maulid ini tidak boleh kita berprasangka jelek sama orang yang hadir di sini. Barangkali pada saat ini setiap 40 orang yang kumpul, maka Allah jadikan wali Allah ada di situ. Ini ada 40 dan berarti ada satu wali. Setiap 80 ada 2 wali. Ini ada berapa ratus yang datang? 300. Barangkali bangsanya wali Allah. Mungkin. Ya, kita tidak tahu rahasia Allah di situ. Ya, makanya kita disuruh husnudzon, berprasangka baik kepada semua makhluk. Ya, apalagi guru. Ya. Guru dikatakan ya, untuk ini yang untuk pelajar, ya, untuk talib ilmu. Ya. Tartibul masyayikh, urutan guru. Ya, itu ada beberapa. Di antaranya ada yang dikatakan Syekhul Iradah atau Syekhul Tarbiyah, guru yang mendidik kita. Ini di depan tidur kan? Tidak ya? Guru yang mendidik kita. Seperti apa? Ya, seperti guru yang selalu membacakan kitab di depan kita. Itu namanya Syekhul Tarbiyah, atau disebut juga Syekhul Mutlaq, guru yang selalu membacakan kitab. Atau ada seorang yang membaca kitab di hadapan guru kita dan kita ikut hadir di majelis tersebut. Ya. Itu berarti yang menerangkan. Biasanya kalau pondok itu kan ada yang baca kitab, ada yang gurunya yang menerangkan. Nah, itu Syekhul Tarbiyah kita. Itu harus dilebihkan daripada yang lain. Para salafun saleh dulu kalau di depan gurunya beliau tidak berani buka kitab karena saking hormatnya kepada gurunya. Ya. Jadi guru ini, Syekhul Tarbiyah ini harus diutamakan. Yang kedua Pak, Syekhul Futuh. Ketika orang belajar, ada guru yang membuka murid tersebut sehingga terbukalah semua ilmu kefahaman.
di zaman Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tahu nggak Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Pengarang Ratib Haddad. Dibaca nggak? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini muridnya sedikit. Ada namanya murid beliau bernama Habib Ali bin Abdullah Asgar. Beliau belajar kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika belajar, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, "Ya Ali, guru kamu, Syekhul Futuh kamu yang membuka ilmu yang saya ajarkan itu bukan saya. Guru kamu ada di negeri India. Kamu berangkat ke negeri India. Maka berangkatlah Habib Ali bin Abdullah Asgar ke negeri India. Sampai di negeri India, dikasih alamatnya. Tanya dia dengan beberapa orang, akhirnya ketemu. Siapa gurunya? Gurunya namanya sama, tetapi marganya lain, yaitu Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Ketika Habib Ali bin Abdullah Asgar datang dari Hadramut untuk belajar, bertemu dengan Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, maka Habib Ali tadi ini tidak dibukai pintu, didiamkan. Maka Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus mengatakan kepada pembantunya, "Kamu lihat di bawah itu, tamu itu masih di depan pintu enggak?" "Masih ya Habib." "Oh ya sudah." Maka Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus tadi cuci tangan di kobokan, ya, di kobokan cuci tangan. Yang waktu itu rumahnya tingkat di atas, maka disiram dari atas loteng mengenai badannya Habib Ali bin Abdullah Asgar. Tidak bergerak. Kalau kita diuji guru gimana? Marah nggak? Ngambek, ya. Nanti manggil orang tuanya, ya. Di demo gurunya, ya. Tidak ada keberkahan di situ, ya. Ini dia diuji dengan disiram air bekas cucian tangannya kotor. Maka ketika dilihat tidak bergerak, itu Habib Ali bin Abdullah Asgar. Setelah itu baru dibuka pintu dan diperbolehkan belajar. Dan Habib Ali bin Abdullah Asgar menjadi wali besar di zamannya. Berkata sabar terhadap guru, taat terhadap guru. InsyaAllah dengan berkatnya kita hadir di majlis ini, yang dikatakan barang siapa yang baca Maulid Syamsudduror, maka Allah akan angkat derajatnya ke maqam dan kedudukan para orang tua yang soleh di atasnya. InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dengan berkatnya kita hadir ini, Allah mengangkat derajat kita, Allah merubah keadaan kita, Allah menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang saleh, Allah membersihkan hati kita dari perasaan sifat-sifat jelek, sifat hasud, sifat iri, sifat dengki, dan Allah kabulkan semua hajat kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah akhiri usia kita dengan keadaan husnul khatimah, dengan keadaan orang tua kita ridha, guru-guru kita ridha, guru-guru kita ridha, muslimin wal muslimat ridha, Rasulullah ridha, Allah ridha. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Apabila ada salah kata, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.